Bab 275. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak 10 sekte teratas dalam kompetisi peringkat memasuki alam rahasia Tianqi. Di ruang terbuka di belakang Tianjian Villa, puluhan orang menunggu dengan cemas. Mereka adalah orang-orang dari berbagai sekte yang belum bisa memasuki dunia rahasia Tianqi. Alam rahasia Tianqi adalah dunia lain yang benar-benar terisolasi, dan tidak ada informasi di dalamnya yang dapat disampaikan, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya selama 2 hari terakhir. Chang Yue dan Xia Yuanba tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling cemas, karena Yun Ce tidak hanya pulih dari cedera seriusnya ketika dia masuk, tetapi kekuatannya yang dalam belum pulih, dan faktor risiko memasuki tempat yang tidak diketahui itu meningkat pesat. Chang Yue hampir tidak bisa makan atau minum dalam 2 hari terakhir. Aku tidak bisa tidur, jadi aku menunggu di sini lebih awal, dengan penuh semangat menunggu sosok Yun Ce muncul. Ling Kun berdiri di tengah ruang terbuka, memandang ke depan dalam diam. Zeng, mengikuti cahaya yang dibawa oleh pusaran luar angkasa, sesosok tubuh berpakaian putih terlontar. Rambutnya sedikit berantakan dan tubuhnya sesekali rusak. Sepertinya dia baru saja melalui pertarungan sengit. Orang pertama yang keluar adalah Ling Yuefeng. Ling Kun membuka matanya dan berkata dengan tenang, apa untungnya? Ling Yuefeng menarik napas dan mengerutkan kening, saya kurang beruntung kali ini. Saat itu adalah musim dingin yang parah di alam rahasia Tianqi. Semuanya tertutup es dan salju. Di sana tidak, sungguh keuntungan yang besar. Namun, ada penemuan yang mengejutkan. Sebenarnya ada binatang tirani di alam rahasia ini. Petik 2. Oh, mata Ling Kun berkilat, binatang tirani macam apa itu? Ling Yuefeng menggelengkan kepalanya, aku hanya mencium suara itu dan tidak berani mendekat. Mungkin sayangnya ada yang menyinggung perasaannya. Petik 2. Ling Kun bergumam, sebenarnya ada Tyrant Beast. Aku sudah mengetahui ini sebelumnya. Saya juga memilikinya 2 hari yang lalu. Saatnya untuk masuk bersama. Tidak mudah menemukan binatang tirani. Meskipun dunia rahasia Tianqi misterius, hal-hal di dalamnya terlalu rendah untuk Ling Kun, jadi setelah dia masuk sekali, dia tidak pernah menemukannya lagi. Menjadi ketertarikan, termasuk kali ini. Dentang, dentang, dentang. Setelah Ling Yuefeng, dengan kilatan cahaya, semakin banyak orang yang terlontar, meskipun Ling Yun dan Ling Jie sama-sama tampak compang camping, mereka semua utuh dan telah memperoleh sesuatu. Orang-orang dari semua sekte besar muncul satu persatu. Segera, orang-orang dari sekte Xiao tiba, dan orang-orang dari klan surga terbakar juga muncul satu demi satu. Tapi pada akhirnya, hanya 4 orang yang keluar. Ketika Fan Moli muncul, dia membawa aura pembunuh yang mengerikan. Begitu dia muncul, raungan yang sangat marah terdengar, Mu Tianbei. Keluar dari sini, kamu binatang. Kamu benar-benar membunuh tuan muda keduaku. Tuhan, aku akan menghancurkan seluruh sektemu. Kemarahan Fan Moli dan suara yang dia raung membuat semua orang di tombak surgawi dan kastil api guntur ketakutan sejenak, dan juga mengejutkan semua orang. Mu Tianbei membunuh Fan Juebi. Saya belum pernah mendengar keluhan apapun antara kastil api guntur tombak langit dan klan surga terbakar. Mengapa Mu Tianbei menyerang Fan Juebi? Untuk membunuh tuan muda kedua dari klan surga terbakar, apakah Mu Tianbei gila? Penatua yang hebat, Fan Juecheng segera mendatangi Fan Moli, lalu menariknya ke samping, mengertakkan gigi dan membisikkan sesuatu. Orang-orang keluar satu demi satu, dan hati Chang Yue semakin menegang seiring bertambahnya orang. Xia Yuanba terus menghiburnya, kakak, jangan khawatir, kakak. Iparku sangat kuat, dia akan baik-baik saja. Zeng, sinar cahaya terakhir di ruang itu menyala, dan Yun Ce dan Xia Qingyue muncul di saat yang sama, berdiri berdampingan. Sampai di sana, Junior Brother Yun, Chang Yue berteriak kaget, dan kekhawatirannya tiba-tiba hilang. Dia mengambil napas panjang dan bergegas menuju Yun Ce dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba meledak seperti guntur, Junior tercela, mati. Dengan raungan tersebut, Fan Moli menukik seperti singa yang marah, seluruh tubuhnya hanya lengan kanannya yang tersulut dengan api ungu tua, yang mana terbang langsung menuju Yun Ce. Semua orang yang hadir pada dasarnya membicarakan tentang panen di alam rahasia Tianqi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Qin Wuxiang langsung terkejut, dan ekspresi Chu Yueli dan Chu Yuechan juga tiba-tiba berubah. Karena Xia Qingyue berada di samping Yun Ce,
kemungkinan besar Xia Qingyue akan terkena pukulan Fan Moli. Bagaimana dua junior bisa menahan serangan ahli setengah langkah Wang Xuan? Tapi itu semua terjadi begitu tiba-tiba. Saat mereka bereaksi, Fan Moli sudah bergegas ke depan mereka. Mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya dan hanya bisa berteriak berhenti. Serempak, Chang Yue yang hendak mendekati Yun Ce tiba-tiba merasakan gelombang udara yang sangat panas datang dari belakang. Perasaan bahaya membuat kecantikannya pucat. Fan Moli menyerang dengan marah, dengan cepat dan kejam, berniat membunuh Yun Ce secara langsung, dan menilai dari arah terbangnya, Chang Yue akan menjadi orang pertama yang terpengaruh. Alis Yun Ce tiba-tiba tenggelam. Dia tidak mundur, sebaliknya, sosoknya berkedip dan melintas ke depan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengirim pesan ke Xia Qingyue, bantu aku menghancurkannya. Setelah bayangan itu muncul, Yun Ce telah muncul. Dia berdiri di samping Chang Yue, memeluknya erat-erat, dan langsung mengaktifkan, menyegel awan dan mengunci matahari. Xia Qingyue mengambil inisiatif untuk menghadapi Fan Moli yang gila, dengan cahaya biru yang tersisa di depan tatapan semua orang yang tercengang mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dia memukul api ungu Fan Moli. Qingyue, adegan ini membuat Chu Yueli pucat karena ngeri, tapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan kedua orang itu bertabrakan. Dengan suara teredam, teratai es besar mekar seketika di antara keduanya. Saat teratai es berputar, api ungu di lengan Fan Moli benar-benar padam dalam sekejap. Sebelum Fan Moli tiba-tiba berubah warna, teratai es besar itu tiba-tiba retak dan berubah menjadi 9 teratai es kecil, yang menghantam Fan Moli satu persatu. Wajah, leher, dada, tulang rusuk, anggota badan. Keduanya berada di ranah Kaisar Xuan. Jika Xia Qingyue bertarung dengan Chu Yuechan, dia pada dasarnya akan kalah, karena dia lebih rendah dari Chu dalam hal pengalaman tempur dan kontrol Bing Yunjue. Yuechan jauh di belakang, tetapi dalam hal kekuatan murni yang dalam, dia telah sepenuhnya melampaui Chu Yuechan sebanyak 1 tingkat, dan juga telah melampaui semua 7 dewa awan beku. Dalam tabrakan langsung seperti itu, bahkan Chu Yuechan akan berada dalam posisi yang dirugikan, apalagi Fan Moli. Meskipun hanya ada setengah langkah antara alam mendalam raja dan alam mendalam raja, dalam setengah langkah ini, ada jurang besar yang harus dilintasi. Adegan yang diharapkan semua orang tidak muncul. Yang mereka lihat adalah Fan Moli terbang mundur di antara kristal es yang berterbangan. Dia mengerang ketika mendarat, matanya melotot dan wajahnya pucat. Matanya melebar, menatap Xia Qingyue, tenggorokannya melonjak, dan akhirnya seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berlutut sambil berbunyi, pop. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak kesakitan. Xia Qingyue menarik lengannya dengan ringan, selama seluruh proses, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Buntut dari pertarungan antara dia dan Fan Moli secara alami sangat menakutkan, tetapi di bawah perlindungan Feng Yunsuori, Yun Ce dan Chang Yue hanya terguncang satu sama lain dan tidak terluka sama sekali. Dia dengan cepat melepaskan Chang Yue tampak naik turun dengan cemas dan bertanya, "Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Chang Yue menjadi pucat karena keterkejutan atas kejadian tadi. Dia mandi di alam mendalam raja dan raja setengah langkah dengan kekuatan mendalam alam mendalam sejatinya di bawah kekuatan Xuan. Tidak diragukan lagi itu adalah perasaan jatuh ke dalam jurang kematian. Melihat Yun Ce yang aman dan sehat, dia tersenyum meyakinkan, "Aku baik-baik saja." Setelah dia mengucapkan 3 kata ini, dia menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya sangat sunyi. Semua mata terfokus pada Xia, tubuh Qingyue. Entah itu murid-murid muda atau orang-orang kuat yang mendominasi daerah itu, mereka semua menunjukkan semacam kengerian yang menyebabkan wajah mereka berubah tajam. Wang Xuan, ranah. Ling Kun memandang Xia Qingyue dengan alis yang dalam, warna yang sulit dipahami muncul di matanya. 3 kata yang dia ucapkan terdengar seperti 3 petir di telinga semua orang. "Ini, tidak mungkin." Ling Yuefeng bergumam linglung, keterkejutan di hatinya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun dia terkejut ketika Chu Yuechan melangkah ke ranah Kaisar Xuan, dia benar-benar bisa menerimanya. Lagi pula, dia sudah berada di ranah setengah langkah Kaisar Xuan. Tapi Xia Qingyue, tahta berusia 17 tahun, di Kekaisaran Angin Biru, lebih merupakan ilusi daripada mitos. Bahkan jika orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya. Semua orang benar-benar tercengang, tahta berusia 17 tahun adalah keadaan yang tidak dapat mereka pahami dan terima. "Qingyue, kamu sebenarnya..."
Chu Yueli berjalan mendekat, dia menatap Xia Qingyue, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia seharusnya senang dengan terobosan muridnya, tetapi terobosan Xia Qingyue kali ini terlalu berlebihan dan menakutkan sehingga hal pertama yang dia rasakan adalah panik. Berdiri di depan Xia Qingyue, merasakan aura tahta datang darinya, Chu Yueli, sebagai tuannya, merasakan penindasan yang mendalam. Xia Qingyue berjalan maju perlahan, memberi hormat dengan lembut kepada muridnya, dan berbisik di depan mata semua orang, "Guru, murid ini mengalami pertemuan aneh di alam rahasia Tianqi, dan meminum teratai hati Kaisar Bodhi yang mekar sempurna." Hanya saja bahwa murid itu tidak menyangka bahwa keefektifan teratai hati Kaisar Bodhi jauh melampaui legenda, memungkinkan muridnya untuk langsung menerobos ke alam raja mendalam dalam satu hari. Xia Qingyue yang cerdas tahu bahwa dia harus melakukan ini. Di depan semua orang, ucapkan secara tatap muka. Terobosannya kali ini sangat mengejutkan sehingga tidak hanya akan mengejutkan Kekaisaran Angin Biru. Jika dia tidak angkat bicara, banyak orang atau kekuatan, bahkan kekuatan di luar Kekaisaran Angin Biru akan sangat ingin menyelidiki penyebabnya demi mendapatkan sesuatu, yang kemungkinan besar akan menyebabkan masalah yang tidak terduga diketahui masyarakat untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Pada saat yang sama, dia telah mengambil teratai hati Kaisar Bodhi, jadi tentu saja itu bukanlah tindakan kriminal baginya untuk memiliki batu giok. Yang lain iri dan iri, jadi meskipun mereka ingin menginginkannya, tetap ada mustahil. Itu saja, nama Kaisar Bodhi Heart Lotus secara alami didengar oleh 10 sekte besar yang hadir. Itu adalah satu-satunya benda suci dalam catatan Kerajaan Angin Biru. Ada rumor bahwa mungkin ada teratai hati Kaisar Bodhi di alam rahasia Tianqi, dan telah ada di sana selama ratusan tahun. Mendengar alasannya, bagian ketakutan dari emosi Chu Yueli secara alami menghilang, digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan yang ekstrim. 400 tahun yang lalu, seorang senior yang meninggal di alam rahasia Tianqi meninggalkan sebuah tanaman di alam rahasia. Selama masa lalu ratusan tahun, para senior yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menemukan pesan dari teratai hati Kaisar Bodhi. Tanpa diduga, kesempatan besar ini telah jatuh pada Anda. Ini benar-benar berkah Tuhan. Sekte lain mendengarkan percakapan mereka, keterkejutan, iri hati, dan kecemburuan di mata mereka hampir berubah menjadi kenyataan dan keluar dari tubuh mereka. Bodhi Emperor Heart Lotus, benda suci legendaris. Tidak heran jika seorang gadis muda dapat mencapai Wang Xuan dalam satu langkah. Ini adalah kesempatan Xia Qingyue, dan lebih lagi, ini adalah kesempatan Frozen Cloud Asgard. Menghadapi peluang besar ini, mereka sangat merasa bahwa gabungan ratusan tahun peluang sekte mereka tidak sebaik yang satu ini. Hati Kaisar Bodhi teratai dari Istana Abadi Luo Bingyun. Mereka hampir tidak bisa membayangkan keadaan seperti apa yang akan dicapai Xia Qingyue, yang telah memasuki alam mendalam raja pada usia 17 tahun di masa depan. Tapi apa yang bisa mereka prediksi adalah bahwa setelah Xia Qingyue tumbuh dewasa, selama dia ada, Tianjian Villa akan mustahil mempertahankan dominasinya yang tidak berubah selama ribuan tahun. Xia Qingyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Guru, ini bukan kesempatan muridnya." Teratai hati Kaisar Bodhi tidak ditemukan oleh muridnya, tapi dia menunjuk ke arah Yun Ce dengan matanya, melanjutkan, "Itu ditemukan oleh Tuan Yun." Murid itu bertemu dengan binatang raksasa di alam rahasia dan sedang sekarat. Untuk menyelamatkan muridnya, Tuan Yun memberinya teratai hati Kaisar Bodhi. Jika Tuan Yun tidak menyelamatkannya, muridnya tidak hanya tidak akan mati, mungkin dengan terobosan saat ini, bahkan nyawanya akan tetap berada di alam rahasia Tianqi. Kata-kata Xia Qingyue membuat Yun Ce sedikit tidak terduga, karena beberapa kata yang dia ucapkan dengan nada meremehkan membuat Bingyun Immortal Gong berhutang budi padanya untuk ini. Bab 276. Semua orang memandang Yun Ce dengan mata yang sangat terkejut. Sulit bagi semua orang untuk percaya bahwa seseorang akan menyerahkan kesempatan langka ini dalam 1000 tahun kepada orang lain. Jika dia melakukan ini dengan mengetahui bahwa itu adalah teratai hati Kaisar Bodhi, maka keberanian dan bantuan semacam ini akan melampaui langit. Chu Yueli sedikit mengangguk pada Yun Ce, "Yun Ce, Frozen Cloud Asgard kami akan mengingat kebaikanmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi teman terpenting kami di Frozen Cloud Asgard. Jika kau butuh sesuatu, tapi jangan ragu untuk bertanya pada kami Istana Abadi Awan Beku." Idiot ini, untuk menyenangkan kecantikan, dia benar-benar memberikan Kaisar Bodhi Heart Lotus yang legendaris.
Itu adalah Kaisar Body Heart Lotus. Xiao Kuangyu dia mengertakkan gigi dan berkata dalam suara rendah. Meskipun dia mengatakan ini, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Yun Ce, yang memiliki kemampuan untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat pada usia 17 tahun, tidak akan pernah menjadi orang bodoh. Dia hanya cemburu. Seperti semua praktisi muda yang mendalam, dia sangat cemburu. Dia mengutuk mengapa bukan dia yang menemukan Body Emperor Heart Lotus. Yang mereka lihat hanyalah kesempatan bagi mereka berdua untuk menemukan teratai hati Kaisar Body, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang bencana yang mereka hadapi saat itu. Apa yang dikatakan Chu Yueli sama sekali tidak mengejutkan. Jika Yun Ce bersedia menyerahkan Body Emperor Heart Lotus kepada mereka, sekte manapun akan bersedia menawarkannya sebagai leluhur. Bantuan ini sungguh terlalu besar, tidak hanya menyelamatkan murid terbaik dalam sejarah Frozen Cloud Asgard, tapi juga sangat meningkatkan level Frozen Cloud Asgard. Yun Ce awalnya tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut bantuan dari Frozen Cloud Asgard. Begitu Chu Yueli selesai berbicara, hatinya tergerak dan dia berkata, "Pericu, kamu terlalu sopan. Dengan persahabatanku dengan King Yue, ini bukan apa-apa. Tapi, bisakah permintaan apapun benar-benar diterima?" Saat dia berbicara, matanya melirik ke arah Chu Yue-chan, dan merasakan tatapannya. Chu Yue-chan memalingkan mata indahnya ke samping dengan tatapan dingin padanya, menghadapi. Bulu mata Chu Yueli berkibar ringan, dan dia berkata dengan anggun, "Sulit bagi kami untuk membalas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan kepada Frozen Cloud Asgard kami. Jika Anda memiliki permintaan, selama kami bisa melakukannya, dan itu tidak melanggar Frozen Cloud Asgard kami pasti tidak akan menolak prinsip-prinsip istana dalam menangani sesuatu." Petik 2. Oke, Yun Ce mengangguk. Dalam hal ini, dia tidak lagi sopan kepada Frozen Cloud Asgard. "Saya harap istanamu akan ingat kata-kata hari ini. Jika ada sesuatu untuk junior ini di masa depan, jika aku membutuhkan bantuan dari istanamu, aku tidak akan sopan." Petik 2. Aku, Frozen Cloud Asgard, tidak akan pernah menarik kembali perkataanku. Kebaikan besarmu kepada King Yue pantas diperlakukan seperti ini oleh kami. Chu Yueli selesai berbicara, matanya beralih ke Fan Molly, yang sedang dibantu oleh Fan Juecheng. Wajahnya sangat jelek, matanya tiba-tiba menjadi sedingin kristal es. "Fan Molly, aku, Frozen Cloud Asgard, tidak punya dendam terhadap klan Ventianmu. Kamu tapi sebagai tetua sekte yang hebat, dia tanpa malu-malu membunuh murid muda kita. Jika King Yue tidak memiliki kesempatan sebesar ini, dia pasti sudah mati di tanganmu sekarang. Kamu, klan langit terbakar, berencana menikah denganku, istana abadi awan beku. Apakah kamu musuh bebuyutan?" Fan Molly baru saja menyerang dengan marah, menggunakan kira-kira 7 titik kekuatan, tetapi milik Xia King Yue serangan balik menggunakan setidaknya 9 titik kekuatan. Dengan satu gerakan, luka dalam Fan Molly sangat serius. Jika bukan karena dia menekannya dengan kekuatan yang sangat dalam, dan sudah pingsan. Dia terengah-engah, dengan wajah penuh amarah, dan menunjuk ke arah Yun Ce. "Ini, binatang ini. Dia membunuh tuan muda kedua dari sekte kita." Dengan ruang terakhir, dengan kilatan cahaya, ranah rahasia Tianqi benar-benar tertutup, tapi 2 orang tidak muncul, salah satunya adalah Fan Juebi dan yang lainnya adalah Mu Tianbei. "Apakah aku membunuh 2 tuan mudamu?" Mulut Yun Ce miring, dengan ekspresi menghina seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. "Penatua Fan, di mata mana kamu melihat aku membunuh 2 tuan mudamu?" Sebaliknya, Fan Juecheng dan Fan Juebi dari klan Ventian memanfaatkan fakta bahwa saya belum mendapatkan kembali kekuatan saya di alam rahasia Tianqi dan ingin berkomplot melawan saya. Anda bahkan tidak ragu untuk menyeret Mu Tianbei dari tombak surgawi dan kastil api guntur bersama Anda. Jika Perisia tidak menyelamatkanku, aku akan mati di tangan 2 orang tercela dari klan surga terbakar. Petik 2. Apa? Ekspresi Qin Wuxiang berubah, dan kemudian dia dipenuhi amarah. "Omong kosong," Fan Molly berkata dengan marah, "bagaimana mungkin aku, klan Ventian yang agung, berkomplot melawan orang tak dikenal sepertimu? Jelas sekali kaulah yang dengan keji berkomplot melawan tuan muda kedua kita." 4 junior tak dikenal, dalam kelompoknya kata-kata ini diam-diam membuat banyak orang tertawa. Sebelum pertandingan peringkat, Yun Ce memang bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, kekuatan dan reputasi komprehensif Yun Ce telah jauh melampaui semua generasi muda klan Ventiannya.
Jika dia masih bisa disebut bukan siapa-siapa, bukankah itu berarti murid-muridnya dari klan surga yang terbakar bahkan tidak layak untuk menjadi tanpa nama? Hahaha, Yunce tertawa terbahak-bahak, kehinaan klan Ventianmu, kebingungan antara benar dan salah, dan kemampuan pelaku kejahatan untuk mengeluh terlebih dahulu benar-benar membuka mataku. Fen Juebi memang sudah mati, tapi dia jelas mati di tangan Mu Tianbei. Pada saat itu, Xia Qingyue dan pemimpin sekte muda Anda sama-sama hadir, dan saya juga mendengar pemimpin sekte muda Anda mengatakan bahwa Anda menanam semacam tanda jiwa khusus pada Fen Juebi. Jika dia dibunuh oleh seseorang, Anda dapat segera mengetahui siapa yang membunuhnya. Apakah kamu berani bersumpah demi kehormatan 1000 tahun klan Ventian bahwa orang yang kamu lihat membunuh Fen Juebi benar-benar aku? Kamu, Fen Mo, Li tiba-tiba terdiam dan wajahnya berubah ungu. Reaksinya juga membuat semua orang segera mengerti bahwa tanda kematian sudah tidak asing lagi bagi mereka. Namun menilai dari reaksi Fen Moli, orang yang dilihatnya membunuh Fen Juebi pasti bukan Yunce. Jelas sekali, klan langit terbakarlah yang menyalahkan Yunce atas kejahatan ini. Adapun apa yang dikatakan Yunce, itu seharusnya benar. Chu Yueli sedikit mengernyit dan bertanya, Qingyue, apakah kamu benar-benar ada di sana saat itu? Apa yang terjadi? Petik 2, Xia Qingyue berkata dengan tenang, kembali ke Tuan, muridnya memang ada di dekatnya pada saat itu. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Fen Tuan Sekte cemburu pada Tuan Yun karena insiden Putri Chang Yue. Dia dan Fen Juebi mengikuti Tuan Yun setelah memasuki alam rahasia Tianqi, dan bersama dengan penguasa benteng kayu kastil api guntur tombak langit, mereka ingin membunuh Tuan Yun. Tetapi ketika mereka mengambil tindakan, namun, penguasa benteng kayu secara tidak sengaja membunuh Fen Juebi, dan murid-muridnya membawa Tuan Yun untuk melarikan diri dari bahaya dengan bantuan es dan salju. Penatua Fen berkata bahwa Fen Juebi mati di tangan Tuan Yun. Itu benar-benar bohong. Apa yang dikatakan Xia Qingyue adalah kebenaran, tapi dia mengatakannya dengan sangat cerdik. Memang benar bahwa Mu Tianbei membunuh Fen Juebi secara tidak sengaja. Tapi, rindu, ini dikirim khusus oleh Yunce. Xia Qingyue seperti peri di salju, dengan wajah cantik dan temperamen yang luar biasa, kata-katanya membuat orang tidak mungkin meragukannya. Begitu dia selesai berbicara, ada ejekan di sekelilingnya, dan segala macam pandangan menghina tertuju pada 6 orang dari klan surga yang terbakar, membuat mereka merasa seperti sinar di punggung mereka. Mereka baru saja mengalami kekalahan telak dalam pertandingan peringkat, yang membuat marah istana abadi awan beku, dan sekarang mereka dibenci oleh semua orang. Jika berita menyebar, niscaya akan berdampak sangat buruk pada reputasi klan surga pembakaran mereka. Ekspresi Fen Juecheng terus berubah, dan dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Yunce, kamu tahu persis bagaimana saudara keduaku meninggal. Aku, klan Ventian, harus membayar ini dengan darahmu. Yunce mencibir, sama. Seperti dia hendak melawan, tiba-tiba terdengar suara rendah, cukup. Ling Kun menatap semua orang dengan mata dingin, matanya begitu berat dan menindas sehingga semua orang yang dia pandang berhenti bernapas. Dia berkata dengan tenang, dendam apa yang kamu miliki di antara kamu? Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya setelah kamu meninggalkan Tianjian Villa tidak ada hubungannya dengan orang lain? Tapi Tianjian Villa bukanlah tempat bagimu untuk menyelesaikan dendammu. Siapa yang membunuhmu? Siapa yang memprovokasi siapa? Saya tidak ingin tahu. Saya bisa berpura-pura bahwa semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Tapi di masa depan, siapapun yang mengambil tindakan dan memancing dendam di villa lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata Ling Kun. Dengan pencegahan yang tak tertandingi, semua orang segera terdiam, tetapi klan surga terbakar menghela nafas lega. Ling Kun berkata kepada Ling Yuefeng, Yuefeng, aku sudah tinggal di sini terlalu lama. Aku harus kembali besok pagi, jadi upacara penyegelan iblis dimulai sekarang. Ling Yuefeng mengangguk, semuanya akan diatur oleh Penatua Ling. Setelah itu mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada semua orang telah mendengar apa yang baru saja dikatakan Penatua Ling. Semua orang baru saja melarikan diri dari alam rahasia Tianqi. Anda pasti telah menghabiskan kekuatan Anda yang dalam dan bahkan menderita luka, tetapi ini adalah pertama kalinya itu upacara penyegelan iblis telah dipublikasikan. Semuanya, iblis ini juga melibatkan rahasia besar. Mampu menyaksikan, iblis dan upacara penyegelan dengan mata kepala sendiri akan menjadi pengalaman berharga sekali seumur hidup.
Silakan ikut dengan Penatua Link dan saya ke platform pengontrol pedang. Jika ada ketidaknyamanan, Anda juga dapat kembali ke halaman untuk beristirahat. Semuanya dilakukan secara sukarela. Ada iblis misterius yang tersegel di bawah pengontrol pedang platform Villa Tianjian. Semua sekte besar telah mendengar tentang ini, dan mereka selalu sangat ingin tahu tentang setan macam apa itu. Tentu saja saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencari tahu ini. Akibatnya, semua orang mengikuti Ling Kun dan Ling Yuefeng menuju platform pengendali pedang di Villa Tianjian. Namun, tidak semua orang tertarik. King Yue, Chu Yue-chan memanggil Siati Yue, apakah kamu tertarik dengan apa yang disebut iblis ini? Melihat Chu Yue-chan yang sedingin bulan, Siati Yue segera mengerti bahwa dia memanggil untuk menghentikannya. Untuk alasannya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, murid tidak terlalu tertarik. Petik 2. Kalau begitu, izinkan saya melakukannya. Rentang kekuatan mendalam Anda terlalu besar, yang dapat dengan mudah menyebabkan ketidakstabilan dalam kekuatan mendalam dan merusak pembuluh darah yang dalam. Itu harus distabilkan sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Chu Yue-chan terbang menuju halaman. Ya, Tuan. Xia King Yue menyapa tuannya, Chu Yueli, dan kemudian mengikuti Chu Yue-chan. Orang-orang dari 10 sekte besar dengan cepat kembali ke Villa Tianjian, dan kemudian menuju ke platform kontrol pedang. Kombinasi 4 orang dari Blue Wind Mendalam Palace tidak diragukan lagi, sangat menarik perhatian. Qin Wuxiang berada di depan, diikuti oleh Yun Che, Xia King Yue dan Chang Yue. Yun Che dan Chang Yue terus berbisik satu sama lain, sementara Xia Yuanba bersiap-siap, matanya bersinar, jelas penuh harapan untuk iblis legendaris. Fen Juecheng dan yang lainnya benar-benar ingin membunuhmu. Chang Yue mengerutkan kening dan menahan amarahnya. Yah, jangan khawatir, hanya Fen Juecheng yang tidak bisa lagi menjadi ancaman bagiku. Tapi, Yun Che menghela napas diam-diam dan berkata, kakak senior, aku mungkin tidak bisa kembali ke istana mendalam Blue Wind bersama mereka. Setelah meninggalkan Villa Tianjian, orang-orang dari klan surga terbakar pasti akan mengambil tindakan terhadapku. Oleh karena itu, aku harus lepas dari mata dan telinga mereka dan pergi sendiri. Mereka pasti tidak akan mengambil tindakan terhadapmu, Tuan Istana Qin dan Yuanba. Setelah itu, klan langit terbakar pasti akan mengambil tindakan terhadapku. Mereka akan mulai mengejarku, dan aku tidak akan bisa kembali ke istana mendalam Blue Wind untuk waktu yang lama. Tapi kakak perempuan, jangan khawatir, aku belum pernah takut mengejar hal seperti itu. Jika seseorang mengejarku, mereka akan memaksaku. Aku lebih kuat. Kata-kata Yun Che membuat hati Chang Yue tiba-tiba berkedut. Orang-orang dari klan surga terbakar percaya bahwa kematian Fen Juebi adalah karena Yun Che. Pembunuhan tuan muda kedua klan surga terbakar yang bermartabat pasti akan menyebabkan kekacauan. Seluruh klan surga terbakar. Hasil dari kemarahan yang luar biasa adalah pengejaran tanpa akhir. Itu adalah pengejaran salah satu dari 4 sekte besar, yang bahkan keluarga kerajaan Blue Wind sangat takut. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan nada paling santai, dia masih merasakan napas Chang Yue tertahan sejenak, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan sebuah tangan kecil mencengkeramnya dengan kuat. Dia segera menghiburnya, kakak senior, jangan khawatir, jangan lupa, saya masih memiliki jimat Frozen Cloud Asgard. Dalam kasus terburuk, saya akan bersembunyi di Frozen Cloud Asgard. Bab 277. Tapi, aku mengkhawatirkanmu, itulah klan surga yang terbakar, atau, jika kamu bersembunyi di istana, mereka tidak akan berani main-main bahkan jika mereka tahu kamu ada di dalam. Chang Yue memegang erat-erat, Yun Che memegang tangannya dan berkata dengan panik. Yun Che tersenyum dan menggelengkan kepalanya, meskipun Fen Juecheng mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, saya selalu tidak mau menghindari konflik ini. Sebaliknya, mereka semakin intensif dan bahkan membunuh Fen Juebi. Mungkin, aku secara tidak sadar menciptakan konsekuensi dari diburu oleh klan surga yang terbakar. Lagi pula, kehidupan diburu. Yun Che menghela napas sedikit, dia terlalu akrab dan terbiasa dengan kehidupan diburu. Kakak senior, Yun Che tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata dengan lembut, setelah badai ini berlalu, bisakah aku mengantarmu pulang? Petik 2. Kembali ke rumah. Ya, Yun Che mengangguk dan sedikit mengangkat kepalanya awalnya,
dia berkata dengan penuh kerinduan, meskipun saya diusir dari rumah, itu adalah tempat di mana saya dibesarkan. Yang paling penting adalah kakek dan bibi kecil saya ada di sana. Dimanapun mereka berada, itu adalah rumah saya. Saya telah pergi. Mereka sudah lama berpikir untuk kembali. Saya ingin mengambil kembali kakak perempuan saya. Jika mereka tahu bahwa saya benar-benar membawa kembali seorang istri putri, mereka akan terkejut. Memikirkan kemungkinan adegan, di saat itu, Yun Che tersenyum kecil. Sosok kakek dan bibi kecil juga lewat dengan jelas di depan matanya. Kakek, bibi kecil, apa kamu baik-baik saja sekarang? Tanpa sadar, aku sudah lama pergi. Apakah kamu pernah diintimidasi di sana? Maukah kamu semua menurunkan berat badan setelah dipenjara di gunung terpencil itu? Tahukah kamu bahwa aku merindukanmu setiap hari? Sekarang aku akhirnya memiliki kemampuan untuk kembali, dan aku sudah bisa mengalahkan klan Xiao siapapun di antara mereka. Aku akan melakukannya, kembalikan kepada mereka sejuta kali penderitaan yang telah kamu derita. Chang Yue tertegun untuk waktu yang lama, matanya begitu lembut hingga dia hampir meleleh, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat beberapa kali. Dia menenangkan ketegangan dan kegembiraan yang tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, diam-diam menundukkan kepalanya, dan menggunakan sentuhan yang sangat ringan suara itu berkata, Platform kendali pedang juga muncul di hadapan Anda saat ini. Platform pengendalian pedang di Villa Tianjian beberapa kali lebih besar dari platform diskusi pedang tempat diadakannya pertarungan peringkat. Sekilas, ribuan pedang terbang di langit di atas platform diskusi pedang, menimbulkan angin energi pedang besar dan kecil. Xuan berjalan ke platform kendali pedang, dan dari waktu ke waktu, energi pedang melewatinya, setajam pisau memotong wajahnya, dan ada rasa sakit yang tumpul. Lantai platform diskusi pedang juga dipenuhi dengan berbagai macam pedang, termasuk sejumlah kecil pedang berat. Ada banyak sekali pedang, tetapi semuanya memiliki tingkatan biasa, bahkan jika tingkatannya paling rendah, tingkatannya sama tingginya dengan senjata spiritual yang mendalam. Di tengah platform pengendali pedang, pedang raksasa yang diselimuti warna hitam pekat setengah tenggelam ke dalam tanah dan setengah lagi lurus ke langit. Tubuh pedang besar itu memancarkan aura yang berat dan sederhana, menyebabkan mereka yang melihatnya merasa terdiam di dalam hati. Ling Kun berjalan di depan dan berhenti di depan pedang raksasa ini. Dia berbalik dan berkata, pedang ini disebut Xingtian, dan itu adalah pedang yang menekan setan. Setan yang ditangkap 100 tahun yang lalu disegel tepat di bawah pedang ini. Formasi, kekuatannya sangat ditekan, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tapi karena ini adalah formasi penyegelan, kekuatannya secara alami akan menurun seiring waktu. Setiap 20 tahun, domain pedang surgawi yang perkasa kemudian seseorang akan datang ke sini untuk mengkonsolidasikan formasi penyegelan. Petik 2. Keberadaan iblis pada awalnya adalah sebuah rahasia, karena keterlibatannya mungkin terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh benua Tianxuan. Alasan mengapa semua orang ada di sini untuk menyaksikan identitas aslinya hari ini tidak lama setelah itu terakhir kali segel itu dikonsolidasikan, kerabatnya menggunakan metode khusus untuk menghindari blokade 4 tanah suci, memasuki benua Tianxuan, dan menanyakan keberadaan monster ini, berniat untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, mereka menemukan blue kekaisaran angin. Jika mereka tidak ditemukan oleh wilayah pedang surgawi perkasa kita, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Oh, dari maksudnya, monster itu tampaknya adalah seseorang dari luar benua Tianxuan, bisakah itu menjadi orang asing yang legendaris? Xia Yuanba membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Itu sangat mungkin, Yun Che mengangguk perlahan dan mendengarkan dengan seksama. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir dalam benaknya bahwa sepertinya 4 tanah suci harus sering menghadapi orang-orang dari luar benua Tianxuan, mungkinkah berhubungan dengan orang-orang dari benua Changyun? Dan tahukah lokasi benua Changyun? Ling Kun meliriknya dan melanjutkan, hari ini, semuanya, tolong buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas seperti apa rupa iblis itu. Jika seseorang bertanya padamu tentang seseorang yang mirip denganmu di masa depan, pastikan untuk segera memberitahu Tianjian Villa. Don, jangan ceroboh, karena kemungkinan besar itu adalah iblis lain. Insiden lebih dari 10 tahun yang lalu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka telah menemukan cara untuk memasuki benua Tianxuan tanpa ditemukan oleh 4 tempat suci. Bagaimana jika iblis ini diselamatkan dan mendapatkan kembali kekuatan akan cukup untuk membawa bencana besar ke benua Tianxuan?
Membawa bencana besar ke benua Tianxuan. Kalimat ini tidak diragukan lagi, sangat mengejutkan. Keberadaan macam apa iblis ini? Akan sangat mengerikan. Gemuruh. Mengikuti gerakan aneh Lingkun, formasi besar yang dalam tiba-tiba muncul di tanah di bawah pedang raksasa. Dalam rotasi formasi yang dalam, pedang raksasa itu tiba-tiba menggerakkan meja bundar besar di bawah. Perlahan naik, di bawah meja, ada bagian bawah pedang yang tidak melihat matahari dan bulan selama 20 tahun. Pedang itu naik semakin tinggi, secara bertahap mencapai ratusan kaki. Pada saat ini, suara seperti hantu datang dari bawah. Anjing-anjing tua dari domain pedang surgawi yang perkasa. Kalian, apakah kamu datang untuk bertemu kakek lagi? Hahaha, dasar anjing-anjing tua yang hina, jahat dan hina, jika berani, segera bunuh aku. Aku akan berubah menjadi hantu ganas, merobek kulit dan dagingmu, dan meminum darahmu. Aku akan gigit tulang-tulangmu, hancurkan organ-organ dalammu, dan menyeretmu ke neraka tingkat 18, di mana kamu akan menderita selamanya dengan ribuan pisau menusuk jantungmu dan api neraka menyala. Ini adalah suara paling sebal yang pernah mereka dengar. Di hidup mereka, kutukan paling kejam. Itu lebih menakutkan dan mengerikan daripada lolongan setan di neraka. Setiap orang yang mendengar suara ini membuat bulu kuduk mereka berdiri, dan rasa dingin terus menjalar ke punggung mereka. Mereka tidak bisa membayangkan berapa banyak kebencian yang diperlukan untuk melepaskan kebencian yang begitu mengejutkan. Pedang raksasa Xingtian terus naik untuk beberapa saat dan akhirnya berhenti. Ujung pedang raksasa itu menggerakkan meja dengan ukuran yang sama agar bisa muat di dalamnya, dalam posisi semula yang kosong. Apa yang muncul di depan mata orang-orang adalah penghalang belahan besar berwarna kuning muda. Di dalam penghalang, di ujung pedang raksasa Xingtian, lusinan rantai tebal menyegel erat seorang pria berambut putih. Rambut putihnya tumbuh hingga ke tanah, menutupi separuh badan dan separuh wajahnya. Badannya sekurus tongkat, wajahnya keriput seperti hantu jahat, namun matanya setajam mata dunia. Itu sama menakutkannya dengan pedang, memancarkan kebencian seperti jurang neraka. Ini adalah iblis, telah disegel dalam formasi mendalam selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak akan mati tanpa makan atau minum. Dia hanyalah monster tua, iblis yang sangat menakutkan. Aku ditutupi rambut ketika dia meliriknya. Dingin, jadi, sangat menakutkan. Chang Yue dengan gugup mendekati Yun Ce dan mengecilkan separuh tubuhnya di belakangnya. Sorot mata, iblis ini menakutkan dan penuh kebencian, sesuatu yang belum pernah dilihat Yun Ce sebelumnya dalam hidupnya. Bahkan dia sedikit ketakutan saat melihatnya, apalagi Chang Yue. Jasmine, siapa orang ini? Bisakah kamu mengetahuinya? Tanya Yun Ce ragu-ragu. Jasmine berkata dengan sangat meremehkan, hanya manusia biasa yang lebih kuat, iblis. Itu benar-benar konyol. Klan monster, yang sebenarnya, teror mereka di luar imajinasimu. Yun Ce, mengenai, petik 2, monster, mengutuk dan menatapnya dengan sangat kejam, tetapi Lingkun tetap tenang dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin memarahimu, maka tegurlah kamu sepuasnya. Hei, kamu pikir kami tidak berani membunuhmu? Jika kamu tidak berani masih tidak berguna, kamu sudah mati ratusan kali jika kamu bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar sebagai imbalan pada saat-saat tertentu yang diperlukan. Mengapa kami harus bersusah payah untuk membiarkanmu hidup 100 tahun ekstra? Iblis tertawa. Anjing-anjing tua yang tercela, kamu bahkan tidak pernah bisa bermimpi mendapatkan apapun sebagai imbalan untukku. Aku tidak mau mati, hanya untuk melihat kalian semua dibantai oleh Raja Iblis dengan mataku sendiri. Hari ini tidak akan lama lagi. Hahaha. Lingkun juga tertawa terbahak-bahak, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti siapa yang bermimpi. Sebaiknya aku memberitahumu lagi bahwa Kaisar Iblismu sudah lama mati. Dia meninggal di domain pedang surgawiku yang perkasa. Di bawah komando Master Pedang dan penguasa surgawi dari Istana Ilahi Matahari Bulan, Kaisar Iblis kecilmu yang malang baru saja naik tahta, dan kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu untuk membalaskan dendam ayahmu. Cek, kematiannya menyedihkan. Sekarang seluruh dunia iblis ilusi bergantung padanya. Seorang Ratu Iblis kecil mendukung situasi ini. Sayangnya, meskipun Ratu Iblis kecil juga memiliki darah bangsawan, dunia iblis fantasimu sepertinya tidak begitu bersedia memiliki seorang wanita sebagai kaisarmu. Dia punya terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri sekarang, membunuh kita semua. Hahaha,
Ini hanyalah masalah besar. Sungguh lelucon. Kamu kentut, monster, meraung marah. Kata-kata Lincoln jelas sangat merangsangnya, menyebabkan dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Seluruh tubuhnya meronta dengan liar, menyebabkan rantainya mencicit. Bagaimana Kaisar Iblis dari alam iblis ilusi kami bisa dibandingkan denganmu anjing-anjing tua tercela? Tidak mungkin bagi Kaisar Iblis untuk mati. Tidak mungkin. Suatu hari, dia akan membunuh kalian semua dengan tangannya sendiri. Alam iblis ilusi. Kaisar Iblis. Orang asing ini, kata-kata yang sering muncul dalam percakapan keduanya, membuat Yun Ce bingung. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa wajah semua orang penuh kebingungan. Mereka bertanya satu sama lain dari waktu ke waktu. Hanya ekspresi Ling Yuefeng yang cukup tenang. Tampaknya, alam iblis ilusi dan Kaisar Iblis seharusnya adalah sesuatu yang hanya dapat diakses oleh kekuatan di tingkat tanah suci. Jelas ada dendam besar antara mereka dan dunia iblis ilusi itu. Hahaha, kalau begitu kamu bisa terus mewujudkan mimpi 100 harimu. Di tengah tawa sarkastik, Lincoln menyentuh cincin luar angkasa di tangannya, dan lusinan benda mirip kristal kuning muda melayang di tubuhnya. Di depannya, setiap keping kristal mengeluarkan kekuatan yang begitu padat hingga membuat orang panik. Saat Lincoln melambaikan tangannya, lusinan kristal ini terbang ke berbagai sudut penghalang kuning muda tempat iblis itu dipenjara, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam penghalang dan berubah menjadi bagian dari kekuatan penghalang. Tiba-tiba, warna seluruh penghalang menjadi lebih dalam dan jernih, membuatnya tampak seperti cahaya kuning berkilauan. Masing-masing dari lusinan benda mirip kristal kuning itu mengandung kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Dengan integrasinya, penghalang yang distabilkan setiap 20 tahun sekali telah selesai. Bab 278. Formasi mendalam yang menyegel iblis ini disebut formasi surga penekan jiwa yang perkasa. Lincoln menunjuk pada cahaya formasi misterius yang terus berkedip di bawah penghalang. Dalam formasi penekan jiwa perkasa ini, tidak peduli siapa itu, kekuatan yang dalam akan sangat berkurang. Penindasan, iblis ini sekarang terkunci di pedang Xingtian, dan tidak akan pernah bisa melarikan diri dari arai penekan jiwa Tianwei. Petik 2. Lincoln berkata tanpa ekspresi, penampilan iblis ini persis sama dengan milik kita, dan dia juga mempraktikkan kekuatan misterius. Tetapi dia memiliki kemampuan khusus tertentu yang disebut Xuangang. Namun, di antara iblis, hanya ada sedikit yang memiliki Xuangang. Sekarang, Anda telah melihat apa yang perlu Anda lihat. Ingat apa yang baru saja kukatakan padamu. Jika demikian, Lincoln melirik ke seluruh tempat, maju selangkah, berdiri di depan penghalang, memandang iblis itu dan mencibir, "Iblis, aku telah mengizinkanmu melihat sinar matahari sudah lama sekali. Apakah kamu sangat berterima kasih padaku sekarang? Sebelum aku mengirimmu kembali, aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Hei, putramu dan menantu perempuanmu melebih-lebihkan kemampuan mereka dan mendobrak pedang surgawi yang perkasa domain 20 tahun yang lalu untuk menyelamatkan Anda. Sayang sekali mereka tidak tahu bahwa Anda dipindahkan ke sini 100 tahun yang lalu. Hahaha." Petik 2. Iblis itu gemetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan meraung dengan gila, "Kamu, apa yang kamu lakukan pada anakku? Kamu memberinya apa yang salah? Jika kamu berani melukai sehelai rambut anakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Cek, cek, Lincoln mencibir dan menggelengkan kepalanya. "Kamu putranya sangat licik. Dia benar-benar melarikan diri dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Kami pergi keluar dan hampir menemukannya di sini. Sayangnya, dia ditemukan oleh kami pada akhirnya. Yang lebih disesalkan adalah mereka akhirnya melarikan diri dan melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi yang kami kejar. Namun, mereka berdua telah terluka parah dan melarikan diri selama beberapa bulan dengan luka serius. Api kehidupan hampir padam. Meskipun dia melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi, dia sudah setengah mati. Diperkirakan dia telah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Sudah mati." Mata iblis itu melebar, dan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan yang tak ada habisnya terpancar dari tubuhnya. Dia berjuang dengan liar dan berteriak dengan gila, "Kamu adalah berbicara omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Aku sama sekali tidak mungkin anakku akan mati. Ah, kamu bajingan dari alam pedang surgawi yang perkasa, orang yang pantas mati adalah kamu." Ah, mengaum,
Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari antara rantai besi yang menyegel iblis itu, mendorong menuju posisi Lincoln dengan kebencian yang tak ada habisnya, seberkas energi dalam yang berubah menjadi substansi meledak di udara. Ada seruan terkejut di sekitar, dan semua orang tanpa sadar mundur. Lincoln juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tapi dia tidak terkejut atau bingung, dan tubuhnya bahkan tidak bergerak. Sinar energi yang dalam menghantam penghalang, tetapi menghilang ke dalam penghalang dengan suara zeng yang lembut. Hilang sepenuhnya. Jangan khawatir semuanya. Meskipun penghalang di sekitar formasi misterius tidak dapat mengisolasi orang untuk masuk dan keluar, itu dapat mengisolasi berbagai bentuk kekuatan. Setan tidak dapat menyakiti kita, Ling Yuefeng menjelaskan, tetapi wajahnya tidak tenang, karena dia tahu betul betapa kuatnya formasi penekan jiwa kekuatan surgawi, dan itu cukup untuk menekan kekuatan mendalam seseorang hingga kurang dari 1% dari level normal. Tapi di bawah penindasan, seperti itu, kekuatan misterius yang dihasilkan oleh serangan kemarahan iblis tadi tidak kalah dengan miliknya. Setelah disegel selama 100 tahun penuh, dan berada dalam formasi penekan jiwa surgawi yang perkasa, dia mampu mengerahkan kekuatan mendalam dari tahap awal Wang Xuan. Kekuatannya pada puncaknya sungguh tak terbayangkan. Setidaknya, itu jauh lebih kuat dari Lincoln. Huff. Lincoln berkata dengan suara dingin dengan nada meremehkan, sepertinya kuncinya tidak cukup kencang dan salah satu tanganmu benar-benar lolos. Tapi itu tidak masalah. Kamu tidak begitu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dari rantai bintang jatuh. Blokade dan penindasan oleh Xing Tianjian, kan? Kalian penjahat tercela, aku akan membunuhmu, bunuh kalian semua, Kata-kata Lincoln sebelumnya jelas sangat merangsang, iblis, karena mungkin dia benar untuk iblis, bukan kaisar iblis yang mendukungnya untuk menolak mati, tetapi keluarganya. Raungannya penuh kebencian dan putus asa. Dia melambaikan satu-satunya lengan yang bisa digerakkan, dan pancaran cahaya misterius menghantam Lincoln dengan ganas. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang dari mulutnya, dan rantai yang melilitnya mengeluarkan suara yang keras saat dia berjuang. Cek! Cek, sungguh menyedihkan. Lincoln menggelengkan kepalanya, Santo pelindung di samping Kaisar Iblis, Raja di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu orang di dunia iblis ilusi, kini telah menjadi orang yang menyedihkan, anjing gila. Bahkan aku tidak bisa jika kamu ingin melihat sekilas lagi, biarkan aku menurunkanmu. Dia membalikkan telapak tangannya, dan kristal formasi misterius yang aneh dipegang di tangannya. Sebuah misteri kecil formasi muncul di depannya, dan kemudian, seolah-olah ada reaksi, formasi misterius di bawah pedang Xing Tian mulai berkedip lagi, dan kemudian berputar perlahan, mendorong area tertutup tempat pedang Xing Tian dan iblis berada perlahan-lahan jatuh bawah tanah. Meskipun Lincoln sangat kuat, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan formasi penyegelan ini, juga tidak memiliki kemampuan untuk menstabilkannya. Dia harus mengandalkan lebih dari selusin ahli top dari Mighty Heavenly Sword Domain untuk mendapatkan membutuhkan formasi dan kekuatan yang mendalam, tersegel di kristal langit, sedangkan bagi Lincoln, terus terang, dia hanyalah pelaksana tugas. Iblis ini, aku merasa sangat kasihan, kata Chang Yue lembut. Sungguh menyedihkan, aku tidak tahu kebencian macam apa yang dia miliki antara alam iblis ilusi dan alam pedang surgawi yang perkasa. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahan disegel di tempat gelap selama 100 tahun. Meskipun dia terlihat sedikit gila, tapi belum terlalu gila. Kekuatan mental ini sungguh luar biasa, kata Yun Ce dengan emosi. Dia tampak sangat menyedihkan, tapi menurutku dia sama sekali bukan orang jahat. Xia Yuanba merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati, kami tidak akan pernah bisa menyentuh dendam di tingkat tanah suci. Apakah iblis itu orang jahat atau bukan adalah sesuatu yang kami tidak memenuhi syarat untuk menilai. Lihat saja, kata Qin Wushang. Xing Tianjian perlahan bergerak ke bawah, dan sosok iblis itu secara bertahap mulai menghilang dari pandangan, tetapi aumannya yang seperti iblis masih bergema di telinga semua orang, dan serangan paniknya tidak berhenti. Suang-uang yang kacau menyerang lagi dan lagi. Menghancurkannya pada penghalang, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Dalam raungannya, dia tiba-tiba berhenti menyerang, merentangkan tangannya ke depan, dan menariknya dengan kuat. Panggilan, hembusan angin tiba-tiba bertiup di dalam penghalang, dan kemudian menyebar dengan lemah keluar penghalang. Menciptakan kekuatan isap di luar penghalang. Jelas sekali, iblis yang telah memasuki keadaan setengah gila ini sangat marah dan ingin membunuh orang dengan gila-gilaan.
Dia ingin menarik bantal dan mati di bawah tangannya. Selama dia tersedot ke dalam penghalang dan memasuki area penekan jiwa Tianwei, tidak peduli siapa itu, bahkan Ling Kun, pasti akan mati. Karena meskipun sekuat Ling Kun, dalam formasi penekan jiwa Tianwei, kekuatan yang dalam akan ditekan paling banyak hingga kekuatan alam Ling Xuan. Namun, karena adanya penghalang, kekuatan isap ini sangat lemah. Mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang terkuat dengan usia yang sama di Kerajaan Angin Biru dan tidak akan terpengaruh oleh tingkat kekuatan isap ini sama sekali. Xing Tianjian terus mendarat, dan suara iblis itu mulai menjadi tumpul. Pada saat ini, hisapan yang tidak mengancam berhenti. Tapi 2 napas kemudian, gelombang udara tiba-tiba terkonsentrasi di tempat sempit dan melonjak keluar. Dan tempat di mana gelombang udara ini melonjak secara mengejutkan, di mana Xia Yuanba berdiri. Gelombang energi yang dikerahkan oleh iblis dengan seluruh kekuatannya dapat dengan mudah dilawan oleh siapapun yang hadir, termasuk Chang Yue, yang hanya memiliki alam mendalam sejati, tetapi hanya ada satu orang, dan itu adalah Xia Yuanba, yang memiliki kekuatan yang sangat besar, hanya berada di alam mendalam dasar. Tanda seru, di bawah gelombang udara yang tiba-tiba, Xia Yuanba dengan kasar terangkat dan terbang ke penghalang, sampai saat tubuhnya menyentuh penghalang, dia mengeluarkan raungan ngeri. Perubahan mendadak ini tidak terduga oleh semua orang, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa iblis yang akan disegel kembali ke bawah tanah tiba-tiba menjadi panik dan mengincar seorang pemuda yang hanya memiliki alam mendalam dasar. Dengan adanya arai penekan jiwa perkasa dan penghalangnya, iblis tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Namun, orang-orang super kuat ini secara tidak sadar melupakan keberadaan orang yang sangat lemah, dan mereka tidak menyangka bahwa iblis akan menggunakannya, seluruh kekuatannya untuk menyerang mereka. Serang orang lemah yang seharusnya tidak berada di sini sama sekali. Yuanba, ini adalah perubahan yang tidak pernah diharapkan Yun Ce. Mereka hanya muncul di sini sebagai penonton belaka, dikelilingi oleh sejumlah besar orang kuat. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa bencana akan tiba-tiba menargetkan mereka dan menyerang? Melihat Xia Yuanba tersedot ke arah penghalang, Yun Ce menjadi pucat karena ngeri, meraung keras, dan bergegas maju. Jangan pergi ke sana. Qin Wuxiang segera mengulurkan tangannya untuk meraih Yun Ce, tetapi, bayangan patah Dewa Bintang begitu cepat dan aneh. Qin Wuxiang mengulurkan tangannya seperti kilat, tetapi hanya menangkap hantu Yun Ce. Mendesis, kecepatan Yun Ce saat ini mencapai level tertinggi dalam sejarahnya, dan kilatan sosoknya justru menimbulkan suara gesekan ruang yang keras. Dengan kecepatan seperti aliran cahaya, dia mengejar bagian belakang Xia Yuanba dan meraih pergelangan kaki kirinya dengan satu tangan. Tapi pada saat ini, dia dan Xia Yuanba memasuki penghalang pada saat yang sama, di dalam jiwa Tianwei susunan penindasan. Tanpa penghalang-penghalang, gelombang udara yang ditujukan ke Xia Yuanba tiba-tiba menjadi 1000 kali lebih kuat, mendorong Xia Yuanba dan Yun Ce bergegas menuju ke arah iblis dengan kecepatan tinggi. Suara yang menyertai suara itu adalah setan. Tawa gila, hahaha, bunuh. Aku akan membunuhmu. Bunuh kalian semua. Petik 2. Saudara muda Yun. Yun Ce, bos. Jangan ke sana. Chang Yue adalah Qin Wuxiang yang dipegang erat. Ling Jie yang berteriak terkejut kembali oleh tamparan Ling Yuefeng. Melihat Yun Ce dan Xia Yuanba yang tersedot ke dalam penghalang, semua orang mengubah warna mereka. Ling Kun menjelaskan kepada mereka apa Tianwei arai penekan jiwa. Mereka juga sangat jelas tentang konsekuensi tersedot ke dalam arai penekan jiwa Tianmit. Wajah Ling Kun juga berubah dengan cepat. Hal seperti itu terjadi di depan hidungnya, yang pasti membuatnya kehilangan muka. Tetapi jika dia diberi 10 keberanian lagi, dia tidak akan berani memasuki arai penekan jiwa perkasa untuk menyelamatkannya. Dan bahkan jika dia masuk, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Sebaliknya, dia akan menangkap dirinya sendiri, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kedua pemuda itu tersedot ke arah iblis. Kakak ipar, wajah Xia Yuanba menjadi pucat, dan dia berteriak keras ketika dia melihat Yun Ce yang memegang pergelangan kakinya erat-erat dari belakang. Rasa penindasan yang sangat besar melonjak dari segala arah, dengan kuat menekan pembuluh darah Yun Ce yang dalam, membuatnya seperti energinya yang dalam membeku dan tidak dapat diaktifkan. Namun rasa penindasan ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Pada saat itu, arai penekan jiwa perkasa surgawi memang bisa sangat menekan kekuatan mendalam manusia manapun, namun Yun Ce menjadi pengecualian di bawah arai penekan jiwa perkasa surgawi pada saat ini,
karena pembuluh darahnya yang dalam bukan milik orang biasa, dari dewa sejati. Pembuluh darah mendalam dari dewa sejati tidak dapat ditekan oleh formasi penekan jiwa surgawi yang fana. Saat lampu merah memancar dari pembuluh darah dewa jahat, perasaan tertekan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia mengeluarkan raungan yang keras, darah mendidih di sekujur tubuhnya, dan kedua matanya juga bersinar, dalam sekejap, berubah menjadi merah. Api penyucian. Pada saat hidup dan mati ini, Yunce dengan paksa memulai tingkat ketiga tanpa ragu-ragu. Di bawah kekuatan misterius yang kejam, dia memusatkan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya, menarik Xia Yuanba dan tiba-tiba melemparkannya ke belakang. Ledakannya yang tiba-tiba benar-benar menahan kekuatan hisap dari iblis dan melemparkan Xia Yuanba ke belakang. Dia meraung lagi, berbalik di udara, dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, mendorong ke arah Xia Yuanba tanpa syarat. Petik 2, Yuanba, ayo berangkat. Saat Yunce meraung, seluruh kekuatannya berubah menjadi badai yang mengamuk, yang menghantam tubuh Xia Yuanba dan membawanya terbang keluar penghalang dengan kecepatan tinggi. Dan dia sendiri, dalam kekuatan serangan balik dan iblis, di bawah kekuatan hisap, itu terbang menuju posisi iblis dengan kecepatan lebih cepat. Kakak, suamiku, tubuh Xia Yuanba terbang semakin jauh ke belakang. Dia akhirnya menyentuh tepi penghalang. Saat tubuhnya melepaskan diri dari penghalang, dia melihat senyuman kepuasan melintas di wajahnya. Wajah Yunce, lalu dia menutup matanya. Bang! Xia Yuanba terjatuh di luar penghalang dan menghantam tanah dengan keras. Dia, yang sudah pasti mati, secara ajaib didorong kembali keluar penghalang. Dia pusing dan kesakitan di sekujur tubuhnya, tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Dia terhuyung dan terbang ke arah Yunce, mengeluarkan raungan yang memilukan, kakak ipar. Kakak ipar hukum, punggung Yunce juga ada di sini. Ketika jatuh di telapak tangan iblis, terdengar suara keras, dan punggungnya meledak sepenuhnya dalam sekejap. Tulang patah dan darah tersebar di seluruh langit. Darah anak panah yang panjangnya lebih dari 2 kaki dimuntahkan dari mulutnya, dan kemudian seluruh orang itu seperti dia terlempar jauh seperti boneka kain yang rusak, dan kemudian tidak ada lagi gerakan, genangan darah yang besar dengan cepat menyebar di bawahnya. Kesadaran terakhirnya adalah tawa iblis yang sangat gembira. Ledakan, Xing Tianjian tiba-tiba jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian jatuh sepenuhnya dengan suara keras, menyegel iblis dan Yunce yang tampaknya mati di bawah platform kendali pedang pada kedalaman yang tidak diketahui. Saudara muda Yun, Chang Yue menjerit putus asa seperti burung kukuk yang menangis darah, lalu memutar matanya dan pingsan. Bersambung.